Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Oke, untuk video kali ini saya akan mereview tentang soal statistik dari buku Intan Pariwara, yaitu halaman 64 bagian C ya, untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Yuk, kita langsung aja kita mulai. Terlebih dahulu kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam memahami. Oke, untuk soal yang nomor 3 mengenai perhatikan tabel distribusi frekuensi data tentang berat badan anak-anak. Ya, ingat bahwa tabel distribusi frekuensi adalah merupakan suatu tabel yang memuat data yang telah dikelompokkan dalam tiap kelas interval. Ya, ini kelas interval pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan frekuensi itu banyaknya data pada kelas interval 1 sampai dengan ini 4, 8 sampai dengan 2. Dari soal ini yang ditanyakan adalah mengenai kuartil bawah, desil ke-6 dan persentil ke-74. Ya, tentunya kita harus paham apa itu kuartil, desil, dan persentil. Ya. Ingat bahwa kuartil itu adalah dari sekelompok data yang telah diurutkan kemudian dibagi menjadi 4 bagian sama besar menurut aturan tertentu ya. Demikian pula untuk desil itu adalah dari sekelompok data yang telah diurutkan dibagi menjadi 10 sama besar. Ya, persentil adalah data yang telah diurutkan kemudian dibagi menjadi 100 sama besar. Oke, untuk yang pertama kita coba untuk kita selesaikan. Ya. Terlebih dahulu bahwa kuartil, rumus daripada kuartil apabila misalkan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi tidak lain sama dengan L ditambah buka kurung besar ya, ini 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil itu berada dibagi dengan frekuensi kelas kuartil itu berada kali kelas interval, kali panjang interval ya, atau interval kelas ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Perhatikan pada tabel berikut. Karena melibatkan rumus ini, kita buat tabel ya, untuk mempermudah. FI itu frekuensi, sama seperti ini ya. Frekuensi kumulatif itu berarti jumlah frekuensi sebelumnya ya. Misalkan pada kelas interval pertama banyaknya data 1, berarti frekuensi kumulatifnya totalnya 1. Kemudian kelas kedua datanya 4, berarti kelas di kelas interval yang kedua ke bawah berarti adalah 1 ditambah dengan 4 berarti ada 5. Pada kelas interval ketiga datanya sebanyak berapa? 1 tambah 4 tambah 8 ada 13 dan seterusnya sehingga total data pada kelas interval ini ada 40 data. Nah, berikutnya untuk mencari kuartil 1 itu kuartil 1 itu terletak pada data yang ke berapa? Yaitu data yang ke 1/4 ya, jadi 1/4 N. Ingat, kuartil 1 berarti ini 1/4 kali N banyaknya data. Kalau andai kata ini kuartil 2 berarti ya 2/4. Kuartil 3 berarti 3/4 gitu ya. Nah, 1/4 kali 40 berarti data yang ke 10. Data yang ke 10 itu terletak pada kelas interval 21 sampai dengan 25. Ini 1, 5 berarti ke 10 itu di sini letaknya. Ya, ini. Oke. Ya, di situ ya. Sehingga untuk kuartil 1 dapat kita cari ya, karena bagian-bagiannya sudah kita cari ya, tapi batas bawahnya adalah 20,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1 berada adalah 5, sedangkan kelas intervalnya, ini kelas intervalnya adalah 5. Oke, dimasukkan. Dengan demikian berarti nilainya L-nya adalah ini ya, dimasukkan. Ya. Jadi kuartil 1 nilainya adalah 23,625. Diperoleh dari menyederhanakan ini kemudian diproses. Oke, berikutnya adalah desil. Nah, ya, jadi untuk yang B adalah mencari desil. Desil adalah sekelompok data yang telah diurutkan dibagi menjadi 10. Berarti posisi atau letak daripada desil ke-6 itu berapa? Ya 6/10 kali N banyaknya data. Banyaknya data 40. Nah, berarti datanya yang ke-24. Jadi nilai data yang ke-24 itu berapa? Caranya adalah mencari
Ini karena terletak pada interval 31,35 ini berarti tepi batas bawahnya 30,5 ya. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil berada 23, kelas intervalnya adalah 5. Sedangkan frekuensi di mana kuartil itu adalah 9 ini ya. Tinggal dimasukkan rumusnya, tinggal dimasukkan saja, kemudian diproses sehingga nilai daripada desil yang ke-6 31,05. Oke, bisa dipahami nih ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk presentil. Nah, untuk presentil itu presentil ke-74 berarti ya data tersebut terletak di mana? Nah, ingat letaknya ya, letaknya adalah berarti 74/100 kali banyaknya data. N-nya adalah ada 40, berarti nilai data ke 29,6. Jadi presentil yang ke-74 itu terletak pada data yang ke 29,6. Nah, dengan demikian berarti tepi batas bawahnya berapa ya? 29,6 tadi berarti terletak pada kelas interval 31,5 pada tabel tadi ya. Sehingga tepi batas bawahnya sama mencarinya seperti desil maupun seperti kuartil tadi. Sehingga ketemu tepi batas bawahnya 30,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil itu berada 74 yaitu 23. Ya, frekuensi di mana presentil ada 9, kelas intervalnya 5 dimasukkan sehingga nilainya diproses menjadi 34,6. Jadi presentil yang ke-74 adalah 34,16 kg. Ya, ini. Jadi ini cara mencari desil, presentil maupun kuartil, caranya kalau data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Banyak yang mengerjakan sementara hanya cukup letak saja, itu salah ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya yaitu nomor 4. Nah, pada soal yang nomor 4 itu ditunjukkan pada histogram ya. Ini bentuk histogram. Histogram ini bisa kita baca bahwa kelas interval pertama sebanyak frekuensinya 15, kedua sebanyak 17, ketiga 21 dan seterusnya ya. Sedangkan data yang mewakili pada kelas interval yang pertama cara mencarinya, jadi X1-nya cara mencarinya itu berarti ya 14,5 ditambah 9,5 dibagi 2, itu berarti datanya mewakili pada kelas interval yang pertama. Yuk ditanyakan rata-ratanya. Nah, berarti ini. Jadi pada histogram pada kelas interval yang pertama itu datanya adalah 12. Diperoleh dari mana? Yaitu 14,5 ditambah 9,5 dibagi 2. Nah, sedangkan banyaknya adalah 15. Demikian pula pada kelas interval yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu sama seperti ini. Ya, sedangkan untuk mencari rata-rata atau diameter ya, rata-rata atau mean itu adalah jumlah sigma ya, sigma jumlah daripada banyaknya data dikalikan ukuran data kemudian dibagi jumlahnya frekuensi itu ya. Jadi lebih mudah kalau kita tambahkan kolom seperti ini. Nah, ini. Ya. Jadi 180 itu diperoleh dari 12 kali 15. 289 17 kali 17. Ya toh. Jadi datanya adalah ukuran datanya 12 tapi frekuensi banyaknya sebanyak 15 berarti jumlah perkaliannya ini. Jadi jumlahnya atau banyaknya data ada 100, ya ukuran datanya adalah ini. Ya. Dengan demikian berarti rata-rata diameternya sama dengan jumlah ukuran data kali frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Jadi nilainya adalah sama dengan 23,9. Itu adalah mengenai rata-rata hitung atau diameter pohon di hutan ini, karena ini ya. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah diketahui pada tabel distribusi frekuensi, yaitu tentang usia karyawan. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah nilai A dan B, karena di sini frekuensi memang tidak lengkap, tapi jumlahnya kan sudah jelas 100.
Sehingga A dan B itu harus kita isi berapa, nanti kita proses. Sedangkan jumlah karyawan yang berusia di atas 50 tahun itu berapa? Nah, berarti ada 50 tahun. Itu kalau ini jumlahnya data adalah 100, berarti yang data yang terletak di atasnya 50 tahun itu kan, ini kan 45, 40, 50 tahun berarti ini ke atas ya. Berarti 8 ditambah dengan B itu nanti. Tinggal B-nya itu ketemu berapa. Oke, kita jawab ya. Yang pertama, jumlah data sudah jelas. Berarti median itu nilai tengah. Tengah-tengahnya itu terletak pada interval berapa? 12, 16, A. Berarti tengah-tengahnya adalah terletak pada data yang ke-50. Diperoleh dari mana? Banyaknya data 100 dibagi 2 berarti 50. Data yang ke-50 itu terletak pada kelas interval 35,39. Ini ya. Dengan demikian mediannya, nilai tengahnya dicari dengan rumus seperti ini ya. Median kan nilai tengah. Jadi A-nya untuk mencari A berarti ketemu 15. Jadi A-nya ini adalah 15 ya. A15. Terus berikutnya menentukan B, jumlah nilai data adalah 100. Jumlahnya ini 100. Berarti kalau A-nya 15 tinggal masukkan saja 12 tambah 16 sehingga B ketemu nilainya sama dengan 5. Kalau B-nya sama dengan 5, ya, maka nilai A sama dengan 15 dan nilai B 5 sudah. Berikutnya pertanyaannya, yang B, berapakah jumlah karyawan yang usianya di atas 50 tahun? Di atas 50 tahun berarti kan ini 50 ke sini nih ya. Jadi adalah 8 ditambah, kalau B-nya adalah 5 berarti 8 ditambah 5 ada 13. Nah ini. Inilah mengenai cara-cara mencari kuartil, kemudian desil dan presentil apabila datanya dalam bentuk data kelompok atau data yang terletak pada tabel distribusi frekuensi. Rumus-rumus yang terlibat dan cara mencarinya seperti ini. Ya. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan dari pembahasan ini bisa kalian lebih paham dan bisa menambah wawasan kalian sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang lainnya. Ya, yang penting dalam belajar matematika ini hendaknya penuh semangat dan kreatif, jangan mudah putus asa. Saya yakin pasti bisa. Oke, sementara demikian aja. Ya, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.